Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita ya. Dan ini sudah kita pilih yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti ibu-ibu, bu, ya boleh nanya juga ya. Siapin pertanyaannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama untuk guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini guru dari Instagram ya guru ya, dipilihin. Ini dari @markis97. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, iya silahkan. Saya punya teman yang setiap ada acara syukuran, dia doanya sendiri dalam hatinya katanya. Nggak ikutan amin bareng-bareng. Ini gimana ya hukumnya? Baik, silakan guru. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Doa dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah sama-sama ditekankan dan dianjurkan dalam agama kita. Tetapi sebaiknya, afdolnya ketika doa berjamaah, mbok ya diaminkan juga. Karena apa? Kita yakin betul sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi. Nabi bilang kayak begini, kalau ketemu sama orang, mintalah doa kepada mereka yang baik-baik. Karena kamu nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa diri yakin dengan permintaan sendiri, yakin benar, itu juga salah, terlalu yakin. Karena Nabi mengatakan kalau kamu ketemu sama orang lain, mintakan doa buatmu, doa yang baik-baik. Karena kamu nggak tahu dari mulut siapa doa kebaikan buat dirimu itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wan Ali, saya katakan sekali lagi, doa sendiri-sendiri atau berjamaah itu sama dianjurkannya. Tetapi afdolnya kalau doa berjamaah, mbok ya diaminkan juga. Sebab rombongan dengan sendiri berbeda kualitasnya. Kalau rombongan, mudah-mudahan di antara kumpulan kita ini ada orang yang dekat kepada Allah. Ketika mereka berdoa, Allah mengaminkan, Allah mengabulkan. Kita semua yang ada di komunitas itu mengaminkan. Insya Allah itu kebagian semua. Tetapi memang tidak ada salahnya doa dilakukan sendiri-sendiri juga. Tetapi pada posisi ketika sendirian. Kalau pada posisi sendirian, ya berdoalah sendiri. Tapi ketika berada pada kelompok, pada jamaah, dan sedang dibacakan doa yang baik-baik, ya tentu harus ngikut, idealnya mengaminkan doa tersebut. Saya pikir begitu. Iya baik, Masya Allah udah kejawab ya. Jadi jangan dijelek-jelekin, doa sendiri lu, jangan deh ya. Dua-duanya dianjurin tapi lihat tempatnya juga. Baik, Umi ada yang ingin bertanya. Yang pertama dulu siapa? Oh baik, silakan. Di dalamnya Umi, maafin. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tika dari BKMM Kota Bekasi. Saya mau bertanya kepada Ustadz Fikri. Ya. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Tika BKMM Bekasi Utara ya Bu ya. Para pemirsa ini mewakili pertanyaan sebagian besar. Banyak orang ini. Apa sih yang menyebabkan di antara doa kita bukan gak dikabul, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut Imam Nawawi, di antara doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah itu disebabkan karena kita ini tobatnya tobat tomat. Sekarang tobat, sore kumat. Menurut Imam Nawawi,
Kalau kamu ingin doa kamu mustajabah, dikabul, diberikan oleh Allah keinginan-keinginan kamu, maka taubatnya harus taubatan nasuha. Artinya apa? Jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Di antaranya apa? Imam Nawawi memberikan spesifik, jangan sampai terkontaminasi dengan barang-barang yang haram. Salah satu yang menyebabkan doa kita belum diijabah, belum dikabul, karena kita masih mengkonsumsi, menggunakan, memakai barang-barang yang haram. Makanan kita tercampur dengan makanan yang dibeli dari uang yang haram. Minuman kita tercampur dibeli dari uang yang haram. Pakaian kita juga seperti itu. Sebab para pemirsa yang saya cintai, ketahuilah kalau harta kita tercampur dengan yang haram itu lambat laun akan menghabiskan yang halal, yang membinasakan yang halal. Ia akan mendatangkan murka, akan membawa bencana, dan lebih berbahaya menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Karena itu Imam Nawawi memberikan spesifikasi. Masih senang makan yang haram, masih sering menggunakan yang haram, itulah diantaranya yang menyebabkan doamu belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mulai saat ini semua kita paling tidak sedikit demi sedikit mengurangi, harus punya keyakinan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya doa kita bukannya nggak diijabah tapi masih ditangguhkan dulu, artinya kita introspeksi di diri. Apa emang doanya kita berlebihan atau apa emang ada yang salah dengan apa yang kita konsumsi ya. Kita introspeksi diri, Masya Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Alwi Aidrus, Masya Allah. Guru, ini Ali izin ambil dari Instagram dulu guru ya. Ini dari @jajang suhendar 22. Terima kasih Abang Jajang, Masya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya. Pertanyaannya nih ya. Apakah boleh menikah siri? Ya. Ketika status masih sah suami orang, namun sudah pisah ranjang hampir 2 tahun. Baik, silakan guru. Baik. Jadi pertanyaannya adalah apakah boleh menikah siri walaupun masih sah menjadi suami? Statusnya masih sah suami orang, namun udah pisah ranjang hampir 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim, jemaah sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa laki-laki itu sesungguhnya tidak memerlukan izin dari siapapun untuk melakukan pernikahan kecuali izin dari calon mempelai wanita, izin dari wali calon mempelai wanitanya. Namun agama juga telah mengatur bahwa seorang laki-laki boleh menikah 1, 2, 3 sampai batasan 4. Tidak boleh lebih dari 4. Namun pembebasan tersebut ada batasan. Jika tidak bisa berlaku adil, fawahidah. Cukup 1 saja. Kalau terkait boleh atau tidaknya, tentu diperbolehkan selama diizinkan oleh wali dari calon mempelai wanitanya. Tetapi untuk memenuhi hak baik dari istri maupun anak tentu lebih baik dilakukan secara resmi negara. Dan yang kedua, apabila telah pisah ranjang apalagi selama 2 tahun, bagaimana azas keadilan tadi yang menjadi syarat untuk boleh menambah istri terpenuhi? Maka yang terbaik adalah selesaikan dahulu masalah dengan istri yang sebelumnya supaya adil
kita tidak menzolimi kepada istri yang pertama yang telah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itu, maka kalau agama menjadi sandaran dari apa yang kita lakukan, insya Allah tidak ada yang terzolimi. Wallahu a'lam. Iya bener banget guru ya, niatan baik caranya harus baik ya. Aduh ibu-ibu udah melotot aja ngomongin nikah siri. Baik, Masya Allah ya. Baik, dan kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari jamaah yang hadir di sini. Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyong Muniro dari Majelis Taklim BKMM Bekasi Utara. Saya mau bertanya, ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa? Dan bagaimana cara menerapkannya agar tidak salah? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ikhlas ini adalah ibadah hati. Apa yang kita lakukan tidak ingin mendapat ganjaran atau balasan apa-apa, penilaian apa-apa dari manusia. Kita hanya menyandarkan apa yang kita perbuat, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan ikhlas. Dan intisari dari keikhlasan itu adanya di dalam hati. Kita dan Allah yang mengetahui. Maka perbaiki hati kita untuk ikhlas dan ridho menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan ketika Allah uji kita, kita juga terapkan bahwa ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang kita juga harus ikhlas. Maka kita akan mengarungi kehidupan dunia dengan lebih baik. Dan menyandarkan apa yang sering kita baca ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita selalu membaca itu tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita sudah berkata ikhlas, 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 maka sandarkan segala sesuatunya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika itu kita laksanakan dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan ganjaran pahala yang besar di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Guru, kalau ngomongin ikhlas sedikit nih guru. Ada Ali pernah mengutip sebuah dialog katanya, ikhlas boleh, tapi kalau orang yang gak pantas diikhlasin jangan diikhlasin. Bilang aja di mulut, di hati mah jangan katanya. Biarin aja, biar kenapa? Biar dapat balasan, biar dapat pelajaran. Itu boleh gak guru gitu? Jadi itu namanya masih pamrih. Masih Tidak menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Seperti yang tadi disampaikan. Allah hanya melihat hati kita. Kita tidak melihat. Jadi yang paling penting, apa yang Allah lihat dari hati kita, apa yang kita lakukan kepada orang, bukan apa yang orang lakukan kepada kita. Jadi bagaimana kita memperbaiki diri, memperbaiki hati khususnya, agar bisa lebih ikhlas, lebih ridho, dan lebih tenang menjalani kehidupan. Karena ada Allah yang menjaga kita senantiasa. Allah. Masya Allah, terima kasih guruku. Baik, ini ada tambahan untuk guruku Ustadz Fikri Haikal. Ini masih terkait dengan doa. Nah, guru boleh nggak sih kita datengin orang alim ulama gitu kan ya? Tujuannya apa? Mungkin gitu kan kita berharap karena beliau-beliau ini lebih dekat dengan Allah. Terus kita minta didoain gitu, guru. Para pemirsa, itu sangat dianjurkan dalam agama. Ya. Jadi lewat wasilah. Wasilah. Orang-orang alim, mereka ahli ibadah. Karena begini ya, orang yang paling takut kepada Allah sesungguhnya adalah para ulama. Orang-orang yang alim dan beribadah. Karena ilmunya, karena ketekunannya dalam beribadah, mereka takutnya luar biasa. Mohon maaf kalau kita nih takut ada tempat-tempatnya. Di masjid takut sama Allah, khusyuk. Di kantor aja Allah nggak ada tuh, korupsi mulai. Di masjid takut kita sama Allah, di pasar takut itu hilang, curang timbangan. Betul apa enggak? Tapi para ulama yang abid, ahli ibadah, mereka takut dalam segala hal. Dalam setiap kondisi. Maka disarankan wasilah
mintalah kepada mereka doa-doa terbaik untuk dirimu. Kita diajarkan itu, kita dianjurkan karena kita nggak tahu dari mulut siapa permintaan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita datang nih guru, terus doain terus kita aminin gitu, itu bagus banget guru ya. Itu dianjurkan. Bagus. Masya Allah. Dan itu sebagai bentuk bahwa kita juga tahu bahwa diri kita kotor ya guru ya. Ya, makanya apalagi kalau di kampung-kampung tuh ada bukan di kampung saja, memang diajarkan oleh baginda Nabi Allahumma shalli teknik. wa sallam. Punya bayi itu bikin syukuran, ditahnik oleh orang-orang yang alim dan ahli ibadah, sekaligus didoakan anak-anak kita itu. Kenapa? Wasilah orang-orang alim tersebut. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, tinggal kita amalkan ya. Untuk melengkapi kesempurnaan di hari ini, mari sama-sama sesaat lagi kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.